Soal laporan Adis Kadir ke MKMK. Menurut Palguna, jika membuka laporan itu dia akan menyalahi sumpah jabatannya. Ia pun menyebut tidak ada pihak lain yang tahu substansi perkembangan laporan terhadap Adis Kadir kecuali 3 hakim MKMK dan meminta semua pihak menunggu hasil putusan. Palguna juga menegaskan hingga kini MKMK belum memutuskan sikap apakah laporan tersebut akan dilanjutkan atau tidak karena perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Sepanjang kami tangani, Ibu dan Bapak, tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah, tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan, Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti 2 kan sudah kami sampaikan tadi. 1 bisa diteruskan pemeriksaan persidangan atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi, Pak. Kalau di sini tadi siapa yang meminta? Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adis Kadir, nggak mungkin kami sampaikan, Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi majelis kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya majelis kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Ketua MKMK Dewa Gede Palguna bilang, Bung Ferry, kalau akan tetap diproses laporannya sesuai dengan Sabta Karsa Utama, yakni kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Menurut Anda ini bisa dipertentangkan di kemudian hari atau tidak oleh DPR yang dalam raportnya menyatakan bahwa agar tidak diproses? Ya, itu apa yang dilakukan DPR kan bentuknya intervensi kepada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang. Ya, itu apa yang dilakukan DPR kan bentuknya intervensi kepada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang. Ya, itu apa yang dilakukan DPR kan bentuknya intervensi kepada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang kekuasaan. Nah, dan ini kan kita paham semua ya, cabang-cabang kekuasaan itu dipisah-pisahkan dan ada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang kekuasaan. Nah, dan ini kan kita paham semua ya, cabang-cabang kekuasaan itu dipisah-pisahkan dan saling checks and balance. Ada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang kekuasaan. Nah, dan ini kan kita paham semua ya, cabang-cabang kekuasaan itu dipisah-pisahkan dan saling checks and balances. Dia saling menyeimbangkan. DPR punya ruang untuk seleksi hakim konstitusi, kalau salah dikoreksi oleh lembaga negara yang lain. Dan kebetulan tugas itu salah satunya ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 misalnya yang disinggung oleh Prof. Turbus tadi, persis mengatakan bahwa proses seleksi harus dilakukan dengan pengumuman kepada publik melalui media cetak dan media digital. Kapan pengumuman itu? Tidak pernah ada. Proses harus dilakukan dengan fit and proper test, di mana diminta masukan publik. Kapan fit and proper testnya? Kapan publik dimintakan masukannya? Jadi prosesnya sudah diketahui melanggar persoalan serius. DPR panik gitu ya. Begitu MKMK memeriksa, melihat laporan dari publik, bisa saja MKMK mengetahui ada proses yang salah dan sebagai seorang hakim konstitusi mestinya ya Pak Adis Kadir memahami kesalahan proses tadi. Bayangkan dulu DPR sudah milih orang, Pak Inocencio Samsul, persis yang dikatakan Prof. Trubus, lalu tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tidak jelas salahnya apa, tidak jelas konsepnya apa, tiba-tiba ditarik ya dalam hitungan minggu sebelum pelantikan. Jadi permainan DPR itu kelihatan kasar, kotor, dan tidak bijaksana. Nah, hari ini anggota DPR mengatakan kami wakil rakyat, kami dipilih. Loh, bukan itu konsepnya. Konsepnya lembaga negara bukan soal dipilih atau tidak dipilih, tetapi dipastikan dia saling menyeimbangkan. Kalau kekuasaan politik terlalu luas, terlalu besar,
maka ada lembaga negara lain yang akan mengendalikan atau mengontrol kekuasaannya. Itu konsep ketatanegaraan. Ya. Nah, kalau anggota DPR tidak mengerti, memang sangat disayangkan gitu. Prof. Trubus, kalau bicara soal tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry, kenapa DPR terlihat reaktif dengan adanya laporan terhadap Adi Skadir ini? Nah,